Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, yaitu Bapak Pedi Pratanto Rahayu. Saya di sini sebagai kelompok 5, terdiri dari saya sendiri, Habib Rayodin, dan Mas Fatoni Alfaris, dan yang terakhir itu Mbak Resika Triani Putri. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah yaitu terdapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal syariah, bahwa pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Sedangkan pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan lain-lain. Landasan pelaksanaan pasar modal syariah yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, dan sedangkan landasan pelaksanaan pasar modal syariah yaitu sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga. Berikut adalah landasan-landasannya. Yang pertama yaitu undang-undang, terus peraturan pemerintah atau keputusan menteri, yang keempat yaitu peraturan OJK, dan yang terakhir yaitu surat edaran OJK. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh Mas Fatoni Alfaris. Silakan Mas Fatoni Alfaris. Terima kasih Mas Habib atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar modal syariah dan instrumen pasar modal syariah. Yang pertama ada mekanisme pasar modal syariah. Berinvestasi di pasar modal syariah harus dilakukan pada instrumen dari perusahaan yang solid, serta didukung oleh manajemen yang baik dan perencanaan bisnis yang jitu. Para investor juga harus berorientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh pasar yang menyebabkan panic selling atau menjual karena panik disebabkan harga saham yang melonjak tajam atau merosot drastis. Para investor melakukan penjualan saham karena mengetahui ada sesuatu yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menurun, seperti pergantian manajemen yang tidak baik, produksi yang dikeluarkan gagal, tidak mampu bersaing, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya juga ada instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek tersebut adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, rights, warrants, opsi, atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh BP PAM LK sebagai efek. Setiap efek yang diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek biasanya berjangka waktu panjang. Yang selanjutnya ada instrumen pasar modal tentang saham dan obligasi syariah yang akan dijelaskan oleh Mbak Resika. Pada waktunya dipersilahkan. Baiklah, karena di sini Mbak Resika sepertinya sedang ada halangan, maka dari itu akan saya wakilkan penjelasannya. Penjelasan tentang bagian dari instrumen pasar modal syariah, yaitu ada saham syariah dan obligasi syariah. Saham syariah atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagi modal
pada perusahaan terbatas. Dengan demikian, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar juga kekuasaannya di perusahaan tersebut. Jadi, definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk pada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK. Selanjutnya ada obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jenis-jenisnya adalah obligasi syariah suku mudharabah dan obligasi syariah suku ijaroh. Yang pertama, obligasi syariah suku mudharabah merupakan jenis-jenis obligasi yang menerapkan akad mudharabah dalam persetujuannya. Dan yang kedua, ada obligasi syariah suku ijaroh menggunakan akad ijaroh yang berarti akad sewa. Jenis obligasi syariah ini cukup identik dengan obligasi berbasis kupon. Baiklah, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.